semua, perkenalkan nama saya Rena Rahma Hairani dengan NIM 12320208083. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Cekidot. Keselarasan dan pertentangan antara hak asasi manusia dan agama dapat ditemukan dalam berbagai konteks di Indonesia. Beberapa aspek hak asasi manusia mungkin sejalan dengan ajaran agama. Sementara aspek lain mungkin menimbulkan ketegangan. Misalnya, hak atas kebebasan beragama seringkali sejalan dengan ajaran agama Islam yang mendorong toleransi antar umat beragama. Namun, dalam praktiknya terdapat kontroversi terkait dengan pelindungan hak minoritas agama di Indonesia yang dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip agama tertentu. Demikian pula, dalam hal hak-hak perempuan memuat tentang sejauh mana ajaran agama sejalan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Oleh karena itu, keselarasan dan pertentangan antara hak asasi manusia dan agama seringkali merupakan isu kompleks yang memerlukan keseimbangan antara nilai-nilai budaya, agama, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Menurut Montesquieu, demokrasi diartikan sebagai kekuasaan negara yang dijalankan oleh 3 lembaga berbeda, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif. Masing-masing lembaga harus berdiri secara independen, mempengaruhi tanpa lembaga lain agar tidak mengganggu kinerjanya. Dalam mencapai tujuan, hubungan antara 3 lembaga tersebut harus seimbang dan saling mengawasi. Kekuasaan legislatif membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif mengadili pelanggaran undang-undang. Dengan demikian, setiap lembaga memiliki peran yang jelas dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencapai tujuan nasional. Dalam konteks Indonesia, kekuasaan legislatif dipegang oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, Wakil Presiden, dan Kabinetnya. Sedangkan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Sistem ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan dan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan guna mencapai tujuan nasional. Konsep masyarakat madani yang dikemukakan oleh Dawam Raharjo memiliki beberapa kesamaan dengan model masyarakat yang dibangun oleh Nabi Muhammad di Madinah. Dari segi agama sebagai sumber, menurut Dawam Raharjo melihat agama sebagai sumber nilai dan moralitas dalam masyarakat madani. Dan Nabi Muhammad membangun masyarakat Madinah berdasarkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan persaudaraan. Dan dari segi peradaban sebagai proses, masyarakat madani menurut Dawam Raharjo merupakan proses menuju peradaban yang maju dan sejahtera. Dan Nabi Muhammad membangun masyarakat Madinah melalui proses bertahap, dimulai dengan membangun Piagam Madinah yang menjadi konstitusi bagi semua penduduk, termasuk muslim dan non-muslim. Dan dari segi masyarakat kota sebagai hasilnya, menurut Dawam Raharjo melihat masyarakat madani sebagai masyarakat yang urban dan modern. Dan di Madinah yang dibangun Nabi Muhammad menjadi pusat peradaban Islam yang maju dan kosmopolitas.
Konsep masyarakat Madani dan Raharjo memiliki beberapa kesamaan dengan model masyarakat yang dibangun oleh Nabi Muhammad di Madinah. Namun, terdapat berbagai perbedaan yang penting dalam hal fokus, peran negara, dan konteks. Radikalisme di Indonesia memang harus diposisikan sebagai problem serius yang memerlukan penanganan segera. Paham radikal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat mengancam keutuhan NKRI. Ada beberapa upaya efektif mitigasi radikalisme kepada para pemuda, diantaranya penguatan pendidikan karakter, memasukkan pendidikan karakter ke dalam kurikulum sekolah dan universitas, menanamkan nilai-nilai Pancasila, toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, dan cinta tanah air kepada para pemuda, dan memberikan edukasi tentang bahaya radikalisme dan teorilisme. 2. Pemanfaatan teknologi dan media sosial. Pemerintah dan organisasi terkait perlu menyebarkan konten-konten positif dan edukatif tentang bahaya radikalisme melalui media sosial. Memanfaatkan teknologi untuk memonitor dan mencegah penyebaran konten radikal di internet. 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi yang dapat menjadi faktor pendorong radikalisme. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program-program pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Mitigasi radikalisme kepada para pemuda memerlukan upaya berkelanjutan dan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, keluarga, masyarakat, dan pemuda itu sendiri. Dengan kerjasama dan sinergi yang kuat, diharapkan radikalisme dapat diatasi dan generasi muda Indonesia dapat terhindar dari pengaruh negatifnya.